Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sahhil umurana jami'an wa umurul muslimin. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin al-mukhlisin wa adkhilna fi jannatika an-na'im. Allahumma amin. Baik, ahibati fillah, azani Allah wa ikum jami'an, para jamaah yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempurnaan, atas segala kudrah, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan berikan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam salah satu majelis di antara majelis ilmu, yang mudah-mudahan majelis ilmu kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ini semua sebagai pemberat amal soleh di timbangan hasanah kita di yaumul qiyamah, dan juga menjadi salah satu wasilah perantara penghapus dosa-dosa kita semuanya. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam meniti sunnah Rasul, mendakwahkannya, kemudian bersabar di atasnya. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dimasukkan ke surganya kelak bersandingan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwah fillah azani Allah wa yakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu, yuk kita kajian. Pada pertemuan yang lalu kita membahas surat apa? Surat Fussilat ayat apa? 30. Yang mana ayatnya berbunyi apa? Innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqaw tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang mana kita bisa mengambil faidah, ayyuhal ikhwah azani Allah wa ikum jami'an. Yang mana faedahnya adalah faedah yang setiap kita itu membutuhkannya. Yaitu apa? Kita menginginkan yang namanya akhir hayat hidup kita itu dalam kondisi baik-baik saja. Yaitu kita menginginkan akhir hidup kita itu kita menutup mata bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa? Husnul khotimah. Kalau kita ditanya, kita pengen su'ul khotimah atau husnul khotimah? Husnul apa? Khotimah. Yaitu kematian yang indah, kematian yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim, bukan niat. Innamal a'malu apa? Bil khawatim. Apa itu artinya?
Sesungguhnya amal itu ditinjau, dilihat, dinilai dari khawatimnya. Apa khawatim itu? Akhirnya. Ketika kita mengakhiri amalan kita dengan perkara yang baik, yang indah, maka selanjutnya kita akan menemui kebaikan. Sebaliknya kalau kita mengakhiri hidup kita, wafat, mati dalam kondisi yang buruk, maka kita pun akan menjumpai keburukan. Nah, terkadang semua orang mengucapkan dengan kalimat yang sama. Kalau ditanya pengen su'ul khotimah atau husnul khotimah, setiap orang pasti menginginkan apa? Husnul khotimah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita itu pengen mendapatkan husnul khotimah, ada syarat ketentuannya. Apa syarat ketentuannya kemarin? Ada dua yang terbesar. Apa syarat ketentuannya kemarin? Yaitu mengikrarkan di dalam diri kita bahwasanya Rabb kita itu siapa? Dan makna Rabb kemarin ada berapa yang pernah kita bahas? Ada 4. Yang pertama apa? Khalik. Yang kedua? Razik. Yang ketiga? Mudabbir. Yang keempat? Malik. Pelajari, murojaah. Ayo. Jangan mainan jari. Apa makna Rabb pertama? Alladzina yaqulu rabbuna Allah, maknanya kita meyakini bahwasanya Rabb kita itu Allah. Maksudnya pencipta kita itu siapa? Pengatur kita itu siapa? Kemudian apa lagi? Pemilik kita siapa? Allah. Yang memberikan kecukupan kita siapa? Allah. Nah, kita mengetahui Allah itu yang memberikan kecukupan, Allah itu memberikan apa tadi? Yang memiliki kita, Allah itu yang menciptakan kita, kemudian Allah itu apa tadi? Pengatur kita. Maka sesungguhnya Allah itu adalah sesembahan kita. Hakikatnya Allah itu adalah sesembahan kita. Sesembahan yang berhak disembah oleh makhluk adalah siapa? Allah. Kita nggak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada di sebagian tempat ada yang nyembah sapi. Ada atau tidak? Di daerah mana itu? Nyembah kok sapi. Kira-kira antum mau nggak Mas nyembah sapi? Di sana sapi diagungkan, dimuliakan sampai mohon maaf. Mereka mengumpulkan, mohon maaf, air kencing, air seni sapi tersebut. Ada yang diminum, ada yang dijadikan untuk mandi. Pokoknya itu disucikan. Bukan cuma air sapi toh. Sampai mohon maaf, kalau dalam bahasa Jawa itu celetong. Celetong itu apa? Iya, letong. Apa itu? Kotoran sapi. Kotoran sapi mereka kumpulkan jadi banyak, jadiin kubangan dan mereka berendam di situ. Mau antum? Mau Ibrahim? Mau? Berendam loh Him. Kotoran sapi dikumpulin jadi satu kemudian berendam di sana. Mau Him? Jijik. Tapi itu ada gitu loh. Ya. Itu ada orang yang berendam di kotoran sapi, naudzubillah. Nah, orang-orang musyrik itu aneh. Ada yang menyembah sapi di sana. Bahkan ada yang menyembah, mohon maaf, monyet. Ada atau tidak? Ada. Ya, di tempat itu. Nyembah apa? Monyet. Ada yang lebih parah lagi. Nyembah apa? Tikus. Sahih, menyembah tikus. Tikus diagungkan, disembah. Naudzubillah. Tikus. Kalau di tempat kita tikus itu apa? Hama, ya kan? Hama yang harus dibunuh, musnahkan.
Karena mereka, mohon maaf, penuh dengan kejahilan, tidak ngerti arahnya Tuhan, akhirnya mereka apa? Menjadikan khurafat-khurafat dari binatang-binatang tersebut, akhirnya mereka disembah. Na'udzubillah. Mau mas, nyembah mas. Tikus. Kalau dalam bahasa Sunda apa? Curut. Oh, berit. Nah, burit. Bukannya burit itu sore. Burit. Kalau tadi tikus apa? Oh, salah makhraj. Salah harokat itu. Antara burit sama bau. Oh, berit. Kalau berit apa? Tikus. Kalau burit? Oh, sore menjelang maghrib. Na'udzubillah, tikus. Nah, itulah hakikat yang ada orang-orang jahiliyah dan musyrikin. Maka orang Islam tidak seperti itu. Orang Islam menyaksikan dan meyakini bahwasanya makhluk ciptaan yang ada di muka bumi ini memiliki sesembahan yang sama. Yaitu siapa? Allah. Walaupun kita mendapati makhluk-makhluk selain manusia itu juga menyembah dengan caranya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbih. Setiap segala makhluk apapun itu bertasbih. Pohon bertasbih, batu bertasbih, hewan bertasbih. Tapi kita tidak tahu bagaimana tasbih mereka, hanyalah Allah yang tahu bagaimana mereka tasbih. Terkadang kita cuma diberikan wahyu sebagian saja. Contoh, tasbihnya petir bagaimana? Ya bunyi mengeluarkan petir kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha man yasha' wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Yusabbihur ra'du, bahasanya petir yang datang itu, yang menyambar itu, kata Allah dia bertasbih. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nah, berarti ar-ra'du itu bertasbih. Maknanya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sesama makhluk tidak boleh saling menyembah. Hanyalah Allah yang berhak disembah dan kita taati. Nah, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Kemudian ada perkataan yang indah dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Apa itu? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu katsir walakinnal istiqomatu qalil. Bahasanya orang yang menyatakan hari ini Rabb saya Allah, yang mengaku-ngaku Rabb saya Allah itu apa, Bang? Banyak. Tetapi orang yang mengerjakan konsekuensi daripada Rabb saya Allah sedikit. Bahkan kalau kita ketahui ya ikhwah, orang musyrikin pun juga sama, menyatakan dengan pernyataan yang sama. Mereka mengatakan Rabb saya siapa? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila ditanyakan kepada mereka, itu orang-orang musyrik, man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Semua orang pasti mengatakan apa? Hatta mohon maaf, penjahat sekalipun, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Tetapi sayangnya mereka tidak mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi apa? Rabb saya. Nah, ini ayol ikhwah azanillahu wa yakum jami'an, sedikit ringkasan dari pemaparan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu.
Kemudian ketika kita mengakui Rabb kita itu Allah, di sana ada konsekuensinya. Adalah salah satunya kita benar-benar harus mengenal siapa itu Allah. Dari sisi rububiyahnya, dari sisi uluhiyahnya, kemudian dari sisi asma wa sifatnya. Rububiyah itu artinya perbuatan Allah. Setiap hamba harus mengetahui dan mengenal tentang perbuatan Allah. Setiap hamba harus mengakui bahwasanya Allah yang maha berbuat. Contoh, menurunkan hujan. Itu perbuatan Allah. Bukan karena prediksi makhluk. Contoh, ini ada angin, ada awan ini, ada awan ini. Diperkirakan ini akan turun hujan. Nah, bukan Allah yang didahulukan. Nah, Allah lah yang berbuat. Ayo ikhwah azani Allah wa ikum jami'an. Kita harus mengetahui dan mengakui bahwasanya Allah lah yang Allah berbuat. Rububiyah. Allah yang mencipta. Kemudian dari asma wa sifatnya, ketahuilah bahwasanya Allah itu zat. Allah itu apa? Perhatikan, yakini. Allah itu apa tadi? Zat. Allah itu zat. Dan kita berhak mengimani tentang zat Allah sebagaimana yang Allah kabarkan. Contoh, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa artinya? Akan tetap wajah Rabbmu. Oh, berarti Allah punya wajah, tapi kita tidak boleh menggambarkan wajahnya Allah itu sebagaimana wajahnya makhluk. Kenapa? Walam yakul lahu kufuwan. Allah itu tidak sama zatnya dengan ciptaannya, tidak sama sedikit pun. Allah gak sama. Contoh di dalam surat Al-Maidah, Allah memberitahukan tentang dirinya yang mulia. Bal yadahu apa? Mabsu total. Bahasanya Allah memiliki kedua, maka beda antara zat Allah dengan zat makhluk. Allah punya wajah, makhluk punya wajah. Maka wajah Allah dengan wajah makhluk itu berbeda dan tidak sama. Kenali asma wa sifatnya. Sifat Allah mendengar, sifat Allah muhit. Muhit itu artinya apa? Muhit itu maha meliput, mengetahui. Sampai-sampai Allah memberitahukan dirinya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu sampai daun-daun yang berjatuhan. Allah itu tahu kapan jatuhnya, berapa jumlah jatuhnya, kemudian jatuhnya di mana, di waktu kapanpun itu Allah itu tahu. Itu namanya apa tadi? Muhit. Allah Maha meliput. Dan liputan Allah itu melebihi giga dan apa? Setelah giga itu apa, Mas Fauzan? Memori. Yang tak terbatas itu apa namanya? Tetra apa? Tera itu berapa giga tera itu? 1000 giga. Allah itu merekam dan meliput melebihi 1000 tera sekalipun. Karena Allah tahu kapan itu daunnya jatuh, kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, di waktu kapanpun, mengarah kemanapun. Setelah itu bagaimana Allah tahu. Dari sini ketika seorang hamba mengimani Allah Maha meliput, Allah Maha tahu, kita bisa jadi hati-hati. Kenapa? Ingat loh, gerak-gerik kita itu diawasi, diliput oleh siapa? Allah. Kita ngapain aja, sampai kita ngumpet di kamar ngapain saja, itu diliput oleh Allah. Kita di kamar mungkin berzikir, kita di kamar mungkin berangan-angan, kita di kamar mungkin sendirian, tidak ada yang melihat. Ingat loh, Allah Maha meliput, Allah Maha tahu.
Ini adalah perbuatan Allah, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hamba mengimani dan memahami tentang asma wa sifat seperti ini, kita bisa hati-hati. Bisa mawas, hati-hati loh. Setiap perbuatan kita itu diawasi oleh Allah. Allah memiliki sifat syadidul iqab. Apa artinya syadidul iqab itu? Yang maha keras azabnya. Ketika seorang hamba mengimani Allah itu maha mengadab dan keras adabnya disebabkan oleh pengingkaran hamba, kita nggak ada perbuatan ingkar lagi. Allah as-sami'. Apa as-sami' artinya Allah itu? Maha mendengar. Kalau kita seorang hamba mengetahui, memahami Allah itu as-sami', Allah maha mendengar, ketahuilah kita bisa hati-hati di dalam berucap. Kenapa? Setiap ucapan kita, yang kecil ataupun yang besar, itu didengarkan oleh siapa? Allah. Bahkan Allah mengatakan wa asirru qaulakum awij harubi innahu alimun bidati sudur. Kita itu melirihkan suara atau kita itu membesarkan suara, innahu alim, Allah itu maha mengetahui, bidati sudur, bahkan Allah mengetahui sampai dalamnya apa, di dalam dada kita. Kita mikir apa di dalam dada ini Allah tahu. Gitu loh Mas. Jadi hati-hati, gak boleh kita itu suudzon kepada makhluk, gak boleh. Karena Allah tahu. Nah. As-Sami, Al-Alim. Kemudian apa? Sifat-sifat Allah, apa di antara sifat Allah? Al-Halim. Allah itu sifatnya Al-Halim. Apa Halim itu? Lemah lembut. Maksudnya apa? Allah itu mengulurkan adab. Yaitu apa? Allah itu masih memberikan kesempatan bertaubat kepada orang yang bermaksiat. Saking lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengetahui itu, seseorang hamba ketika terpleset jatuh di dalam kemaksiatan, maka dia berpikir, ya Allah, aku masih diberikan kesempatan tobat, maka aku akan segera bertobat. Bukan meneruskan kemaksiatannya. Nah, kemudian kita ketika mengatakan Rabbuna Allah, kita juga harus meyakini bahasanya Allah itu mempunyai hak uluhiyah. Uluhiyah itu adalah satu-satunya yang berhak disembah. Yang mana kita harus menunjukkan ketundukan kita, kepatuhan kita hanya untuk Allah, tidak boleh kepada makhluk. Patuhnya kita, tunduknya kita, taatnya kita, prioritas utama adalah siapa? Allah. Jadi bukan yang lain. Kita wajib mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsekuensi daripada kalimat Rabbuna Allah. Kemudian yang kedua apa? Syarat yang kedua agar kita mendapatkan kematian yang enak itu tsummas taqamu. Yang kedua adalah istiqomah. Maksudnya adanya konsekuensi dari Rabbuna Allah selanjutnya adalah istiqomah. Kalau Rabbuna Allah alladzina yaquluna Rabbuna Allah itu masalah bab iman. Nah, konsekuensinya apa? Istiqomah. Istiqomah itu adalah mengerjakan konsekuensinya itu. Nah, apa kelaziman istiqomah? Perhatikan. Kelaziman istiqomah yang pertama adalah mudawamah. Apa artinya mudawamah?
Mudawamah itu artinya terus-menerus konsisten ketika beramal. Maka beramal soleh, ayo ikhwah. Perhatikan di sini. Beramal soleh itu kita harus konsisten. Wa in qolat itu artinya apa? Walaupun amalannya cuma sedikit. Kita di dalam beribadah, beramal tidak dituntut amalan itu harus banyak, tapi cuma sebentar, tidak. Yang disukai oleh Allah di dalam masalah beramal itu adalah konsisten, terus-menerus, ajak, walaupun itu amalannya sedikit. Makanya lihat Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah ayyul a'mali afdol, yaitu apa? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus? Rasulullah menjawab apa? Adwa muha wa in qol. Maksudnya apa? Amalan yang paling bagus dikerjakan adalah ketika engkau mengamalkan dalam kondisi terus-menerus, konsisten walaupun cuma sedikit. Tapi dikerjakan terus-menerus. Kenapa? Karena itulah yang kita butuhkan, yaitu keistiqomahan itu mendapatkan pahala tersendiri, kemudian amalannya mendapatkan pahala tersendiri. Teringat tentang kisahnya Bilal. Perhatikan. Teringat tentang kisahnya siapa? Bilal itu anaknya siapa? Robah. Anak Bilal bin Robah. Siapa dia itu? Muadzin. Muadzinnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muadzinnya Rasulullah siapa? Yang pertama Bilal. Yang kedua siapa? Abdullah bin Umi. Lihat kisah masuk Islamnya Bilal. Sengsara atau tidak? Sengsara. Kenapa? Bagaimana kisah masuk Islamnya Bilal? Disiksa oleh Abu Jahal di padang pasir, ditumbuk, ditindihin oleh batu yang besar di dalam perutnya, di dalam kondisi panas terik matahari. Coba antum tahan gak mas? Coba lihat. Gini loh mas, maksudnya itu. Maksudnya seperti ini. Zaman dahulu, di zaman sahabat, itu orang masuk Islam itu susah, sulit. Mereka benar-benar siap berkorban nyawa, cuma pengen masuk apa? Islam. Mereka pengen beramal soleh itu sampai siap korban nyawa. Tetapi terkadang kita ini loh, yang sudah Islam, tapi terkadang kita menyia-nyiakan tentang Islam kita. Lihatlah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Contoh Bilal tadi, Bilal bin Rabah. Dia pengen masuk Islam saja sampai rela diapakan tadi? Dia ditali di tengah padang pasir. Perhatikan mas, tengah padang pasir di Arab, ditali di padang pasir, kemudian ditindih oleh apa? Batu besar. Dikatakan oleh Abu Jahal, kamu mau kembali enggak terhadap agama nenek moyangmu? Apa perkataan Bilal? Dia mengatakan apa? Ahad, ahad, ahad. Maksudnya apa? Allah Maha Esa. Saya enggak akan kembali. Saya enggak akan kembali kepada agama nenek moyang saya. Saya tetap mau konsisten di atas Islam dan aku pengen masuk Islam. Lihat Bilal. Abdullah bin Khobab, keluarga Ammar bin Yasir. Keluarga siapa tadi? Ammar bin Yasir. Bagaimana kondisi masuk Islamnya? Keluarga Ammar bin Yasir sampai dimasukkan ke parit oleh Abu Jahal. Kemudian apa? Dibunuh di parit tersebut. Ditusuk dalam kondisi hamil.
Lihat Abu Jahal bengisnya. Orang pengen masuk Islam seperti itu. Kembali ke tadi, konsekuensi daripada istiqomah. Lihatlah Bilal radhiyallahu taala anhu. Dia memiliki amalan andalan yang itu seakan-akan itu tidak dipikirkan oleh sahabat yang lain. Dan kita pun bisa mengamalkan amalan itu. Yaitu suatu ketika Rasulullah Mi'raj. Mi'raj itu di mana? Ke langit, naik ke atas apa? Langit ke Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah diajak keliling oleh malaikat Jibril. Kemana saja? Ke neraka, ke surga. Diajak touring. Kemana tadi? Rasulullah diajaknya ke neraka. Kemudian apa? Ke surga. Rasulullah melihat di neraka ada berbagai macam siksaan-siksaan di situ. Benar Rasulullah mengatakan uritun nara wa aksaru ahliha an-nisa. Aku diperlihatkan neraka dan kebanyakan penghuninya apa? Wanita. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah apa penyebabnya? Yakfurnal ashir, yaitu apa? Kufur terhadap suami-suaminya. Kemudian Rasulullah pun diajak oleh malaikat Jibril ke surga. Kemudian Rasulullah menemui di situ salah satunya adalah terompah sandalnya siapa? Bilal bin Rabah. Kemudian Rasulullah ketika turun ke bumi, kemudian apa? Bertanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, apa yang menjadikan kamu mendahuluiku di surga? Apa yang menyebabkan, amalan apa yang menyebabkan kamu kok bisa sudah mendapatkan tiket surga? Maka apa jawaban Bilal ya ikhwah? Jawaban Bilal simple. Dalam hadis disebutkan, yaitu aku tidak pernah membiarkan diriku hadas kecuali aku berwudu. Dalam riwayat yang lain, aku tidak membiarkan setelah wudu kecuali sholat sunnah 2 rakaat. Tapi itu dikerjakan terus oleh Bilal. Maksudnya apa? Wudunya Bilal itu di dalam sholat dan di luar apa? Sholat. Di luar sholat ketika batal wudu. Ketika batal wudu walaupun tidak sholat. Sehingga menyebabkan apa? Dosanya itu hilang. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu hatta min tahti alfarihi. Lihat. Tuh, Bilal mengamalkan ini secara konsisten. Apa tadi hadisnya? Rasulullah mengatakan man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan, menyempurnakan wudunya, kharajat khotoyahu, maka akan hilang dosa-dosanya hatta min tahti alfarihi, sampai dosa-dosa di bawah apa? Kuku. Sampai dosa-dosa di bawah apa? Kuku akan hilang. Dikarenakan apa tadi? Berwudu. Karena hakikatnya orang yang berwudu ayo ikhwah itu suci dua-duanya. Suci dari apa tadi? Jasadnya, kemudian suci dari apa? Batinnya dengan berwudu. Semakin seseorang itu semakin sering berwudu, maka akan hilang dosa-dosanya. Maka inilah yang menyebabkan Bilal masuk surga, yang mana Rasulullah mengatakan, kenapa aku melihat sandalmu sudah bercokol di surga, sudah masuk surga. Karena aku ya Rasul tidak pernah membiarkan diriku berhadas kecuali aku berwudu, baik itu dalam sholat ataupun di luar sholat. Maknanya di sini kita bisa memahami bahasanya wudu itu adalah umum, bukan cuma sekedar di dalam apa? Sholat. Di luar sholat wudu, maka akan hilang dosa-dosanya juga, dan kita akan terjaga dari segala bentuk keburukan dosa. Tapi Bilal konsisten, makanya tadi bahasanya konsekuensi istiqomah yang pertama apa tadi? Apa tadi? Mudawamah. Apa mudawamah tadi artinya? Terus menerus, walaupun amalannya itu apa?
kecil. Contoh Bilal, amalannya cuma ngapain tadi Bilal tadi? Berwudu. Loh. Contoh Bilal cuma amalannya berwudu, amalan dohir. Ada contoh lagi sahabat, amalannya batin, amalannya tidak ada yang istimewa, tetapi batinnya benar-benar tajam. Yaitu salah satu kisah sahabat yang sampai Abdullah bin Amr bin As meneliti dia tinggal di rumahnya 3 hari. Nama sahabatnya saya lupa. Yaitu suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Yatlaq minkum rajulun min ahlil jannah." Rasulullah mengatakan 3 hari berturut-turut. Ketika Rasulullah bermajelis ilmu, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Yatlaq minkum rajulun min ahlil jannah." Akan datang kepada kalian, dihadapkan kalian, yaitu seseorang penghuni surga. Tapi kalau bermajelis ilmu datangnya selalu apa tadi? Terlambat, terakhir. Kemudian dia nenteng sendal, kemudian mukanya basah. 3 hari Rasulullah berturut-turut ngomong itu. Yatlaq minkum rajulun min ahlil jannah. Akan datang kepada kalian seseorang penghuni surga. Hari besoknya sama, akan datang kepada kalian seseorang penghuni surga. Hari ketiga yang sama. Sehingga membuat para sahabat itu apa? Iri. Sehingga membuat para sahabat bertanya-tanya, ini kenapa sih orang kok dikatakan Rasul dia masuk surga, padahal kalau datang majelis ilmu datangnya terakhir. Nah, berarti kalian pengen niru. Kalau datang terakhir, nenteng sendal, mukanya basah. Bukan itu. Tapi Rasulullah mendapati dia memiliki hati yang tulus, sehingga Abdullah bin Amr bin As itu sampai datang ke rumahnya, mata-matai dia, amalan apa sih ini seseorang kok dikatakan penghuni surga. Sampai Abdullah bin Amr bin As itu sampai ke rumahnya seraya mengatakan, "Indi takhasum ma'a ahli." Aku itu lagi bermusuhan sama keluargaku, aku tak nginep di rumahmu 3 hari, boleh tidak? Orang tersebut mempersilahkan, silahkan 3 hari di rumahku. Kemudian orang tersebut, Abdullah bin Amr bin As, meneliti apa sih amalannya, sholat malamnya seperti apa. Ternyata dia tidak sholat malam tahajud, cuma sekedar witir. Kemudian selesai 3 hari, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Jujur, sesungguhnya aku nginep di rumahmu ini bukan karena aku lagi bermusuhan sama keluargaku, tidak. Sesungguhnya aku mendengar ucapan Rasul bahwasanya kamu itu ditetapkan menjadi penghuni surga. Tak lihat amalanmu di rumah biasa-biasa saja. Sebetulnya apa sih amalanmu itu sehingga kok sampai Rasulullah mengecap dirimu itu penghuni surga?" Maka orang tersebut mengatakan bahwasanya aku selalu memaafkan dosa-dosa kaum muslimin sebelum tidur, dan aku sama sekali tidak punya rasa hasad kepada kaum muslimin, dan aku tidak memiliki rasa permusuhan sekecil apapun dengan kaum muslimin. Berat atau tidak itu? Berat atau tidak? Gak punya hasad loh sesama kaum muslimin. Berat atau tidak? Wong kadang kita itu kalau musuhan sama temen itu seminggu nggak kelar-kelar ya. Ada yang seperti itu, diam-diaman, jangankan sama temen, terutama kalau udah berkeluarga. Kadang lagi musuhan sama tetangga itu 3 tahun itu 3 kali lebaran juga nggak datang-datang. Orang tersebut dia mengatakan itu, bahwasanya aku tidak memiliki rasa permusuhan sesama kaum muslimin sekecil apapun. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan inilah perkara yang berat, dan inilah perkara yang mana Rasulullah menjadikan dirimu, menjamin dirimu apa tempatnya di surga, dan itu berat bagiku. Setiap malam sebelum tidur muhasabah memaafkan kaum muslimin. Kemudian besok ketika bertemu biasa lagi. Pokoknya siang ada perselisihan, gontok-gontokan. Malamnya dimaafkan, besok bertemu salam kembali. Loh, kadang kita kan susah ya. Hari ini gontok-gontokan,
besok bagaimana gontok-gontokan lebih keras lagi. Merencanakan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Maka ya ikhwah ini. Maka pentingnya tadi apa tadi? Kita punya amalan yang mudawamah. Mudawamah itu artinya apa tadi? Konsisten, terus menerus, walaupun itu cuma sedikit. Karena Rasulullah ditanya, ya Rasulullah ayul amali afdol, ya Rasulullah amalan apa yang paling bagus? Rasulullah mengatakan adwa wa in qalla. Amalan yang terus menerus walaupun cuma sedikit. Nah, makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan al istiqomatu, bahasanya istiqomah karomah hadhil ummah, karomah a'dhamul karomati hadhil ummah al istiqomah. Dia mengatakan seperti itu. Bahasanya karomah yang paling besar umat ini adalah istiqomah. Jadi karomah itu bukan orang bisa terbang, tidak. Karomah itu bukan orang yang bisa berjalan di atas air, tidak. Yaitu karomah betul, tapi itu karomah bukan karomah yang paling afdol. Karomah yang paling besar, paling afdol adalah apa? Istiqomah. Walaupun ada kejadian-kejadian sahabat yang di situ khariqul adah. Apa khariqul adah itu? Khariqul adah itu keluar dari kebiasaan. Contoh Umar bin Khattab lagi khutbah, kemudian Umar bin Khattab mengirim pasukan perang yang jaraknya itu ratusan kilo. Umar bin Khattab itu khutbah di Madinah. Umar bin Khattab mengatakan, ya sariyatal jabal, wahai pasukan yang di balik gunung, tapi suaranya nyampe 200 kilo. Gak pakai mic dan gak pakai apa? Earphone, gak. Pasukannya Umar bin Khattab atau pasukannya siapa yang berjalan di atas air? Tariq bin Ziyad pasukannya bisa masuk ke dalam laut tanpa oksigen. Ketika pasukannya Tariq bin Ziyad ingin perang melawan orang Romawi, berhadapan di laut, mendapati pasukannya Tariq bin Ziyad itu jatuh botol minumnya ke dasar laut. Ada dua pasukannya yang nyemplung ke dasar laut tanpa alat apa? Oksigen. Itu mas, orang Islam itu harus bisa renang. Antum renang ning kali ngap-ngapan, geblebek gitu. Apaan gitu? Pasukan Islam yang ahli di dalam maritim kelautan siapa contohnya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dialah pencetus pertama kali peperangan di laut. AL-nya sahabat. AL, angkatan apa? Laut. Siapa itu? Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian diteruskan orang setelahnya, Tariq bin Ziyad dan sebagainya. Itu yang merancang rumus peperangan di laut. Jadi perang di laut itu nggak sembarangan, mas. Antum bawa bom terus ngebom sembarangan gitu, muter-muter ngebom teman sendiri gitu. Nggak ada rumusannya. Nah, pasukan kaum muslimin dulu seperti itu. Sampai nyemplung ke dasar laut itu cuma ngambil botol minuman, aqua jatuh, plek, diambil, kena. Pakai kacamata itu? Enggak. Sehingga pasukan Romawi gemeteran. Mereka menyaksikan, loh, nek botol saja jatuh ke dasar laut nggak dibiarkan, apalagi kita masih hidup. Nggak bakalan kita dibiarkan apa? Hidup. Akhirnya mereka gentar semua, mundur kalah, lari tunggang langgang. Oh, makanya mas, antum latihan siang-siang udah ngeluh. Ya, siapa yang kemarin ngeluh? Harus seperti itu ngeluh. Anak dulu mas SMP, ini cerita tapi nyata. Anak dulu di Gunung Kidul biasa jalan dari Wonosari sampai Baron,
malam hari gak dikasih bekal, survival di hutan, terserah mau makan mau haus, terserah, penting besok nyampe sudah. Berangkat habis sisa nyampe subuh, jalan kaki. Di sini jalan kaki terjauh kemana? Yuk ke atas, kembali lagi. Itu juga nyasar. Dilatih mas. Para sahabat terbiasa seperti itu. Para sahabat menghitung peta jarak. Antum ingat kejadian perang Badar secara detail tidak? Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, ketika dia sebelum masuk Islam mendeteksi Rasulullah dari apa? Kotoran unta. Berarti ahli apa itu namanya, Mas? Kalau memperkirakan sesuatu, ahli apa itu namanya? Fisika, matematika, IPS. Ahli apa tadi? Melihat kotoran unta. Ketika dia sampai di lembah Badar, kemudian mendapati di sumur tersebut ada kotoran unta, Abu Sufyan mengatakan, tak lihat dulu kotorannya. Ini kotoran unta mana? Kemudian dilihat, oh ini kotoran, ini rumput Madinah. Berarti di sini ada siapa? Muhammad. Kata Abu Sufyan ketika sebelum masuk Islam. Kan perang Badar itu ceritanya gimana? Perang Badar itu? Perang Badar itu ceritanya berawal dari Rasulullah pengen jarah Abu Sufyan, mencegat. Abu Sufyan pasukannya berapa? 70. Akhirnya Rasulullah cuma membawa pasukan berapa? 300. Tapi Abu Sufyan pinter karena sudah bisa mendeteksi Rasulullah. Abu Sufyan minta bantuan bala tentara dari Abu Jahal. Turunlah 1.300. Nah, 1.300 lawan 300 imbang atau tidak? Enggak imbang sama sekali. Tapi Abu Sufyan tahu dari kotoran unta. Oh, ini unta Madinah ini. Berarti di sini ada yang nyegat saya loh. Tapi Rasulullah pun juga sebelum itu sudah mengetahui Abu Sufyan kira-kira dari Syam lewatnya ke sini. Berarti saya nanti akan nyegat di sini. Abu Sufyan datangnya, berangkatnya, setarnya hari itu. Maka saya akan menyegat di sini. Perkiraan nanti Abu Sufyan nyampainya di sini. Pinter Rasul. Bisa seperti itu, Mas. Itu para sahabat dan Rasulullah itu kenapa ahli perang, ahli jihad? Karena mereka ahli semuanya, sampai ilmu perkiraan itu ngerti gitu. Geologi seperti itu ngerti. Rasulullah ahlinya juga. Kita juga harus seperti itu, Mas. Antum main peta umpet aja bingung kan? Tadi orang 9, larinya kemana? Nyari sehari nggak ketemu semua. Ternyata 9-9-nya tidur. Nah, Rasulullah tidak seperti itu. Nah, ayo ikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Tadi konsekuensi dari istiqomah tadi apa yang pertama? Kembali tadi. Mudawamah. Mudawamah itu apa? Terus menerus walaupun apa? Sedikit. Maka jadikan kita itu punya prinsip amalan yang sedikit, yang hanya diketahui oleh Allah saja, tidak boleh diketahui makhluk, tapi kita kerjakan terus menerus. Sembunyikan antara kita dengan Allah saja. Entah itu ngapain, entah itu sedekah, entah itu infak, entah itu ngapain. Tapi terus menerus ajak istiqomah. Nah, itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua dari istiqomah itu adalah muwafaqah. Muwafaqah itu artinya apa? Kesesuaian dengan contoh Rabi. Yaitu kesesuaian amalan dengan contoh Rasul. Maksudnya apa? Kita mengamalkan amalan yang ajak terus menerus, tapi sesuai dengan contohnya Rasul. Tidak boleh menyelisih contohnya Nabi. Amal apapun itu, gak boleh.
Nah, salat tahajud contoh. Kalau kita mempunyai amalan yang itu terus-menerus aja, contoh sholat tahajud. Lihatlah fadilah sholat tahajud yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Masalah bab sholat tahajud. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusail lail. Kemudian Rasulullah pun bersabda, yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Kemudian di antara perintahnya Allah, wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adani la'u'idannahu. Di antara keutamaan sholat tahajud adalah sholat yang disaksikan oleh Allah langsung di langit dunia. Kemudian Allah memerintahkan siapa saja yang beristighfar ketika waktu itu, maka Allah akan memberikan ampun. Siapa yang meminta di waktu tahajud, Allah pasti akan kasih. Lihat, Allah tidak menahan, pasti Allah akan kasih siapa saja yang berdoa di waktu malam tahajud. Bukan cuma itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra. Apa ayatnya? Wa ba'su maqaman mahmuda. Apa ayatnya? Abidar di dalam surat Al-Isra. Di dalam surat Al-Isra, ayo. Apa? Apa ayatnya? Masa semasjid gak ada yang tahu? Bukan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmud. Dengan engkau sholat malam, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kamu rumah yang mulia, maqaman mahmuda. Loh, sholat malam berarti hadiahnya apa? Rumah di surga. Sholat malam enggak Mas di sini, Mas? Sholat malam tidak? Enggak. Iya, sholat isya, ya sholat malam ya. Sholat di sepertiga waktu malam akhir. Lihat loh mas, perhatikan. Di antara ciri penghuni surga adalah kanu qalilan minal laili ma yaj'un wa bil asharihum yastaghfirun. Lihat tidurnya Rasul. Tidurnya Rasul itu sifatnya hujur. Hujur itu apa artinya? Ini lihat. Di dalam agama Islam, konteks atau teks tidur itu ada 5. Pertama rukud, kedua sinah, keempat naum, kelima apa? Hujur. Ada 4 berarti. Yang pertama apa tadi? Sinah. Kedua naum. Ketiga rukud. Keempat hujur. Sifatnya Rasulullah tidur itu hujur. Hujur itu apa? Tidur yang terpotong-potong. Sinah apa artinya sinah? La ta'khudhu sinatun wala. Sinah itu apa artinya sinah? Sinah itu muqaddimatun naum. Ngantuk, tidur terlelap sebentar tapi ngantuk. Naum artinya apa naum? Tidur. Rukud apa artinya rukud? Wa hum rukud wa nuqallibun datal yamini wa data shimal. Apa rukud artinya? Rukud itu tidur panjang. Ada kan manusia yang tidurnya 3 hari 3 malam gak bangun. Nah, itu namanya apa? Rukud. Tapi tidurnya Rasulullah sifatnya namanya hujur. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Artinya apa itu hujur? Tidur yang terpotong-potong. Rasulullah tidur hampir isya, kemudian terpotong, kemudian dia bertasbih, tidur lagi, tahajud sholat, tidur lagi, tahajud lagi witir, kemudian tidur sebentar ketika menjelang
adzan. Kemudian apa? Sholat qobliyah subuh. Itu tidurnya Rasul. Nah kita tidurnya habis isya sampai setelah subuh. Ada yang seperti itu? Alhamdulillah nggak ada gitu. Tapi sebelum subuh minimal sholat witir jangan ditinggalkan. Karena ada 2 sholat sunnah yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya, walaupun dia safar, walaupun dia mukim. 2 sholat sunnah apa itu? 1 witir, kedua apa? Qobliyah subuh. Perhatikan. Ya ikhwah, catat baik-baik. Ada 2 sholat sunnah yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, walaupun itu dia safar, walaupun dia itu mukim, walaupun dia Rasul di atas kendaraan, naik bis, naik motor, naik onta. Ada 2 sholat sunnah. Apa itu? Yang pertama tadi apa yang pertama? Witir. Yang kedua qobliyah subuh. Sholat witir berapa rakaat? Sholat witir itu ganjil. 1 boleh, 3 boleh, 7 boleh, 5 boleh. Itu witir. Yang kedua sholat apa tadi? Qobliyah subuh. Maka catat baik-baik dan amalkan. Nah itulah ayyuhal ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, konsekuensi daripada yaitu istiqomah ada 2. Yang pertama apa tadi? Mudawamah. Apa artinya mudawamah tadi? Terus menerus. Walaupun amalannya Yang kedua apa tadi? Muwafaqah. Apa artinya muwafaqah? Cocok sesuai dengan sunnah Rasul. Cocokkan. Takbirnya kita cocok sesuai dengan Rasul. Rukuknya kita sesuai dengan Rasul. Sujudnya kita sesuai dengan Rasul. Sampai di sini, ayyuhal ikhwah azanillahu wa yakum jami'an. Kita lanjutkan diskusi tanya jawab. Monggo dipersilahkan kalau ada. Baik, Fadil, Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita dijelaskan bahwa amalan yang istiqomah dan mudawamah dan muwafaqah, istimror atau continue saja, dan menyesuaikan dengan Rasul. Sedangkan Allah itu kan kadang mentakdirkan kita itu dengan perubahan. Contoh seseorang yang tadinya itu mempunyai amalan yang mudawamah seperti membaca Al-Quran sehari sekian juz gitu saja, tapi Allah takdirkan dia berubah keadaannya. Contohnya dalam kebiasaan dia menjadi profesinya A menjadi profesi B, yang mana waktunya pun juga berubah. Otomatis amalan dia yang tadinya mungkin bisa sekian juz, keterbatasan waktu dan tenaga sehingga berkurang. Apakah hal itu termasuk tidak istiqomah? Kalau kita melihat dohirnya betul tidak istiqomah. Karena gini, setiap amal soleh yang mudawamah itu sebenarnya hakikatnya diamalkan mudah. Kondisi apapun itu sebenarnya bisa diamalkan, kecuali penghalang syar'i yang tetap dihitung mudawamah itu cuma 2. Perhatikan, ada 2 penghalang amalan mudawamah tapi syar'i diperbolehkan cuma 2. Apa itu? Yang pertama sakit, yang kedua safar. Nah, dengerin. Berkatnya didumse. Beseknya. Sekali lagi, ini ilmu. Ada 2 istilahnya penghalang mudawamah, tapi 2 ini syar'i dan diperbolehkan dan tetap dihitung mudawamah. Apa kondisi 2 tadi? Yang pertama apa tadi? Sakit, yang kedua safar. Mana hadisnya? Rasulullah bersabda melalui hadis Abu Hurairah, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman shahihan." Seseorang apabila sakit atau safar,
maka dia tetap dihitung amalannya sebagaimana kebiasaannya. Kebiasaannya infak, tiba-tiba sakit nggak infak. Kebiasaannya sholat duha, tiba-tiba sakit dia nggak sholat duha. Maka sakitnya dia tetap dihitung sholat duha. Kalau dia mudawamah. Kebiasaannya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu infak, walaupun 5.000. Tiba-tiba dia safar, tiba-tiba dia sakit, nggak jadi infak, nggak bisa infak. Maka dia tetap dihitung apa? Pahala infak walaupun dia tidak infak. Jadi bukan karena perubahan profesi. Perubahan profesi itu apa? Nah, terkadang orang cuma sekedar mencari alasan tok biasanya. Tapi bisa. Tilawatul Quran bisa biasa 1 hari 1 juz. Perubahan profesi tidak berubah. Dan itu bisa diamalkan mudah. Dan sebenarnya karakter seseorang kalau sudah memiliki kebiasaan, maka tidak akan mungkin kebiasaannya itu terganggu oleh perubahan. Kecuali tadi perubahannya cuma 2. Apa tadi? Safar sama sabtu. Safar sama sabtu. Nah, terkadang orang menanggalkan istiqomah karena perubahan kondisi. Nah, ini berarti mencari alasan saja. Tetap bisa. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Cukup? Nah. Masih belum. Contohnya Ustaz ya, ada seorang santri, sewaktu dia posisinya dia sebagai santri, dia bisa murojaah sehari 2 juz, ya. Terus dia bisa tilawah 1 juz, bisa menambah hafalan 1 halaman. Setelah dia lepas dari sebagai santri, lalu dia sebagai pengajar atau sebagai ustaz, dia tidak mampu lagi, mungkin kendala waktunya yang sempit atau tenaga sudah sedikit, ya berubah yang tadinya santri jadi pengajar. Kan jadi yang tadinya dia bisa seperti tadi, dia nggak mampu karena waktu dan tenaga dia nggak cukup. Apakah itu tidak istiqomah? Kalau kondisinya seperti yang diceritakan, maka dia tetap istiqomah walaupun kadarnya berkurang. Kan konteksnya murojaah, santri murojaah, tidak santri tetap murojaah. Tapi murojaahnya masih atau tidak? Masih. Maka ya dibilang istiqomah, ya tetap masih dikatakan istiqomah walaupun kadarnya berkurang. Kadarnya apa? Berkurang. Maksudnya berkurang zatnya. Kalau pahalanya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zatnya berkurang, tadinya 5 juz karena sudah ngajar jadi 2 juz. Tapi sebenarnya hakikatnya orang kalau sudah ngajar, terlebih penghafal Al-Quran, itu kalau sudah ngajar seharusnya memiliki kewajiban lebih ketika daripada masih ngasih belajar. Karena tuntutan untuk murojaah lebih itu guru, bukan murid. Yang jadi guru juga sama. Ya, Ustaz Abidar ya. Biasa 5 juz, ya harus lebih daripada 5 juz. Karena ingat, guru itu bukan cuma sekedar mentransfer ilmu. Kalau mentransfer ilmu, Google lebih pinter. Guru ada sisi lain, termasuk musyrif, termasuk pengurus, termasuk ustadz. Kalau cuma sekedar mentransfer ilmu, itu Google dan YouTube lebih pinter. Tapi ada sisi lain yang ustadz, musyrif, guru, pengurus yang berbeda. Yaitu apa? Dari sisi tarbiyah. Apa tarbiyah itu? Pendidikan, bukan mentransfer ilmu. Mentarbiyah. Maka dituntut guru harus memiliki kemampuan lebih daripada murid. Walaupun guru harus mencita-citakan, mendoakan murid lebih pintar daripada dirinya.
Jadi hakikatnya guru dan murid saling berlomba, dan inilah seharusnya suasana yang harus diciptakan. Guru tidak boleh minteri murid, murid tidak boleh sok keminter dengan guru. Nah, ciptakan pondok itu seperti itu. Seseorang kalau guru memiliki kesemangatan mencari ilmu murojaah lebih, murid akan melihat dan roh guru itu akan ketahuan dan akan dirasakan. Berbeda kalau guru nggak punya kemampuan skill, bisanya cuma memindahkan ilmu, nggak ada ruhnya, walaupun yang dipelajari, yang dikatakan sama. Contoh, antum ketika meminta nasihat sama temen dengan sama guru, nih antum lagi pusing nih galau, antum minta nasihat, satu sama temen, kedua sama guru, sama ustadz, sama murabi yang ahli bener. Perkataan dua-duanya sama. Apa itu? Sabar. Murid temen antum ngomong sabar, guru antum yang ngomong sabar. Lebih kerasa mana kira-kira? Lebih kerasa mana? Guru. Kenapa? Ada sisi tarbiyah, sisi ruh seorang muallim. Nah, berbeda kalau sama murid. Oh, ngomong ke sini sabar, kamu mau cuma sabar doang kalau ngomongan. Giliran guru juga sabar. Oh iya harus sabar ya. Itu contohnya. Maka guru dituntut lebih daripada murid. Rasulullah ketika menjadi guru, apakah amalan Rasulullah lebih sedikit dari sahabat? Tidak. Rasulullah sampai pecah kakinya dalam sholat apa? Sholat apa? Tahajud. Rasulullah ketika tahajud sampai pecah kakinya berdarah. Ketika perang Badar sampai benar-benar ngemis kepada Allah, sampai Rasulullah mengatakan perkataan yang sangat terkenal. Rasulullah mengatakan apa? Ya Rabbi intahlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardi abadan. Sampai Rasulullah keceplosan ngomong seperti itu. Bukan keceplosan, tapi memang benar seperti itu omongannya, wafat. Rasulullah sampai mengatakan apa? Ya Allah, seandainya engkau hancurkan pasukanku dan diriku hari besok, kamu gak akan disembah selama-lamanya. Sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Kenapa? Logika. Rasulullah cuma 300, lawannya 1000 lebih. Rasulullah cuma istilahnya niatnya nyegat Abu Sufyan, ternyata pasukan lawan siap perang. Rasulullah tidak membawa peralatan untuk siap perang, tidak. Rasulullah cuma niat nyegat Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan mengambil bala tentara 1000 lebih yang siap perang persenjataan lengkap. Sampai Rasulullah mengatakan, Allahumma intahlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardi abadan. Seandainya engkau menghancurkan kami, tidak menolong kami besok, engkau gak akan disembah selama-lamanya. Ya benar, logis. Karena Rasulullah ada di situ. Kalau Rasulullah wafat, siapa yang akan meneruskan Islam? Tidak ada, habis Islam ketika itu. Sehingga Allah menurunkan apa? Hujan. Kemudian apa? Para sahabat justru malah tidur. Abu Jahal malah jogetan, ngundang biduan wanita, musik-musikan, minum khamr, nyembelih onta. Oh, udah senang-senang dulu malamnya. Besoknya habis pasukan Abu Jahal. Abu Jahal saja dibunuh sama anak kecil, ya kan? Itu ya Allah, azanillahu wa ikum jami'an. Sampai di sini kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.